kamar kecil di Pusat Penelitian Lingkungan di Leipzig. Dengan kloset tanpa kanal pembuangan ini, mereka sedang berpartisipasi dalam sebuah riset ilmiah. Ini adalah bagian dari proyek Institut untuk Mikrobiologi Lingkungan. Para ilmuwan meneliti bagaimana bakteri dalam tinja bisa membangkitkan tenaga listrik. Sebelum eksperimen, peneliti harus pergi ke kamar kecil dulu dan mengambil sampelnya. Awalnya memang sulit, tapi kalau sudah melakukan 2-3 kali jadi biasa. Kami menyebutnya substrat. Dan ini sumbangan dari rekan-rekan. Mereka secara teratur menggunakan toilet ini, jadi kami punya bahan cukup untuk bereksperimen. Tinja manusia terdiri dari air, sisa makanan yang tidak tercerna, lemak, dan tentu saja bakteri yang mengkonsumsi unsur-unsur itu. Dan ada bakteri yang bisa membangkitkan aliran listrik. Hal ini sudah diketahui sejak lebih 100 tahun lalu. Tahun 1960-an, NASA meneliti bakteri yang bisa mengubah air seni jadi aliran listrik. Sekarang yang jadi fokus adalah bagaimana mengoptimalkan sistem ini. Untuk bisa membangkitkan aliran listrik, bakteri harus memancarkan elektron. Bakteri ada di mana-mana, juga dalam sistem pencernaan kita dan di dalam tinja. Tapi yang istimewa, bakteri ini bisa menyalurkan elektron keluar tubuhnya lewat membran sel. Elektron yang dihasilkan bakteri dikumpulkan dengan elektroda. Elektroda itu ditempatkan di dasar wadah. Bakteri mengkonsumsi partikel-partikel kecil, dan dengan cara itu dia membersihkan air dan memproduksi elektron. Artinya dia memproduksi aliran listrik. Saat ini kami hanya bisa mengukur beberapa miliampere. Tapi jika ukuran wadah diperbesar, listriknya cukup untuk mengisi ulang baterai ponsel dalam waktu selama 12 jam. Bakteri-bakteri melepas elektron bermuatan negatif yang ditangkap elektroda yang bermuatan positif. Dengan cara itu terbentuk aliran elektron yang terus bersirkulasi. Itulah yang membuat bohlam bisa menyala. Pada saat bersamaan, pada kutub negatif terbentuk air. Kalau partikel cemaran juga dimakan bakteri, airnya menjadi bersih. Karena bakteri bisa menghasilkan listrik dengan mengubah energi kimia menjadi energi listrik, dia bisa saja disebut sebagai sel bahan bakar mikrobiologis. Para peneliti sedang mencari teknik yang lebih sederhana agar cara semacam ini bisa dibuat di negara-negara berkembang. Yang istimewa dari teknologi ini, elektrodanya terbuat dari bahan karton. Jadi orang bisa mengambil kotak karton yang biasa digunakan untuk membungkus barang, lalu dijadikan bahan arang. Ini cara mudah dihasilkan materi elektroda. Ini adalah teknologi tepat guna. Sel bahan bakar mikrobiologis ini bisa mengubah pandangan atas limbah secara radikal. Teknologi ini bisa dipakai tidak hanya di kloset rumah, melainkan juga di instalasi penjernihan air.